haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan selalu senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam yang utama yang harus senantiasa kita jaga dengan hati yang penuh takwa, mengikuti perintah dan larangan dan menjauhi larangannya, baik dari Allah dan Rasulnya. Tentu yang terbaik adalah di atas ilmu ala nurin minallah. Dan untuk mendapatkan nur dari Allah, cahaya dari Allah, agar takwalikum menjadi benar-benar bertakwa, Imam As-Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Imam Waqi' ketika beliau hilang hafalannya karena melihat seorang wanita. Maka Imam Waqi' mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, sakautu ila waqi'in su'akhifti, aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang susahnya menghafal. Hafalan pangel itu ini Pak Yai atau Mbah Yai juga. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, maka guruku memberikan nasihat untuk meninggalkan maksiat. Fa'inna ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya dari Allah tidak akan pernah sampai kepada orang yang bermaksiat. Maka ketika kita masih mau duduk di majelis ilmu, maka itu menjadi pertanda hidupnya hati kita, masih baiknya hati kita, walaupun mungkin sejam, mungkin 2 jam, atau mungkin setengah jam, maka seorang penuntut ilmu tetap akan menikmati. Sebaliknya ketika hati itu sudah mati, bahkan duduk cuma 10 menit, 15 menit gitu kan, itu berat sekali. Tapi kalau sudah duduk di depan sound goreng, sampai ngenteni soundnya datang, itu bisa berjam-jam itu dilakoni, sampai bawa klosok kayak ajeng sholat id, anak bojone dibeto, anak yang ngantuk yang tulem meriku gitu, itu dilakoni. Dan itu luar biasa perbedaannya, bagaimana manusia itu hatinya terbolak-balik. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat menikah saya melanjutkan perjuangan Ustaz Arifin, melanjutkan pada halaman 25 tentang tanda-tanda penyakit hati. Hati yang sakit itu tentang pribun. Yang pertama, sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Dijelaskan misalnya mengetahui Allah. Nah, kemarin saya sudah kenalkan Allah di mana. Maka itu penting sekali, karena itu menjadi asas landasan kehidupan seorang mukmin. Tadi saya jalan dari rumah ke sini, niku ningali macam-macam pinggir jalan. Tapi dengan penuh keyakinan saya yakin kalau Allah niku ngawasi saya selangkah demi selangkah, seputaran roda ban, satu putaran roda ban. Sehingga saya yakin apapun yang terjadi di jalan, baik maupun buruk, kalau memang nawaitu kita dari awal baik, insya Allah itu tetap menjadi kebaikan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang hatinya sakit bahkan mati itu sulit untuk mengenal Allah. Tidak peduli Allah ada apa enggak, tidak peduli. Maka kalaupun dia mau berbuat baik, dia akan melihat manusia, bukan melihat Allah. Enak wong liya ora, nek aku tak dadi wong apik. Nek ra enek, kembali kepada settingan asalnya, jelek. Kemudian mencintainya. Nah, karena sudah kenal maka mencintai. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tidak kenal maka kita ta'aruf. Maka di situ awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang manusia itu mengenal Allah. Karena dari mengenal nanti akan cinta. Tapi mengenal yang benar-benar caranya. Jadi bukan kayak sebagian sufi yang kemudian dia melakukan wirid-wirid tertentu dengan gerakan-gerakan tertentu yang nanti kemudian kesimpulannya manunggalin kaulo Gusti anak gua wa huwa anak. Aku ki Allah, Allah ki aku, Allah masuk ke dalam diriku, manunggalin kaulo Gusti. Widatul wujud, bukan yang seperti itu. Tapi benar-benar kita mengenal Allah itu siapa, di mana, dan bagaimana Allah berbuat, dan bagaimana Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, sehingga kita bisa bersikap bagaimana kita menjadi seorang hamba yang baik. Nah, kemudian rindu berjumpa dengannya. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika seorang hamba itu merindukan Allah, mencintai Allah, maka Allah rindu ingin ketemu dengannya. Sehingga ketika rindu itu sudah di atas rata-rata, sudah saking puncaknya, maka Allah enggak segan untuk memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau ingin itu kalau enten rencang terus
takmir satu masjid di daerah Karanganyar sana, daerah Dagen sana. Itu istrinya meninggal. Yang biasanya kan sing sedolumir itu garwane kakung, ini sing setri. Sing kudu ngabang protes. Niki sing setri Pak. Dan umur baru 42. Kula kacek 2 tahun kali kula, kaget kula. Kaget sak kaget-kaget karena saya naik kajian beliau ada dan niku suami istri kompak di atas keimanan, di atas ketakwaan. Terus karuan niku ngapunten nggih, kerjane serabutan nggih. Sok dodol madu, sok makalar lemah itu kan nek payu nek mboten kepayon kan nggih, mboten gadah duit. Niku gadah nginangun motor Supra elek anake 4. Niku kadang nek kula pengawasan ten masjid sanes ing tesih-tesih caket niku. Niku motornya sekawan betul danten. Padahal nomor 1 niku ulem bimbingan. Nah, saking kebake garwane tidak pernah ikut yang perempuan ini, istrinya ini. Nanti kan dia dikabari meninggal. Nah, kula madeg ngoten begitu saya takziah wong niku nama istilahnya pas jam kerja hari Rebo apa napa Kamis niku hari kerja niku yang datang niku Mbah Nyumi ngoten niku. Dadi dugi omahe yo cilik, ora amot terus medal. Nyolat ini ngoten. Padahal lelayu niku disolatkan nanti pada zuhur. Tapi kan ada biaya-biaya yang mungkin dia sempatnya niku. Wah, saya nyolatke rantai. Nanti kula niku nganti wah iki ngono aku mati rong karuan kae jamaah pengajian masjid Iska kae teko nyolat aku. Wah, niku kula jan ngiri saestu kula nek ningali biaya-biaya ngoten niku ngiri. Terus akhirnya ya saya mencoba untuk nyari tahu jane rahasianya apa orang ini. Kemudian saya susun Pak sampai 7 ciri istiqomah dan akhirnya husnul khotimahnya beliau. Adalah pas saya sampaikan karena di situ nanti kan ada hal yang perlu dikonfirmasi ke suaminya. Ayu mamra'atin matat wa zaujuha radin dakhalal jannah itu contohnya. Wanita mana aja yang meninggal kok suaminya ridho, maka mesti masuk surga lah. Adalah pas niku materi kula susun garwane pamit mergone sing tak aja mboten mandeng-mandeng ngantos dalu. Terus kemis izin meninggal, kemis dalune pengawasan tentang meniku lah. Kalau temane harusnya Riyadhus Shalihin saya ganti menjelaskan husnul khotimahnya orang ini agar menjadi pelajaran buat yang hidup. Nah, tapi poin itu harus dikonfirmasi sama suaminya. Nah, salah satunya tadi itu masa jentek kok lah garwane mboten enteng. Tapi saya yakin karena suaminya niku pas kalau dugi niku dia antara sedih kali seneng. Bukan senang mergo bojone mati mboten. Maksud saya gini, dia melihat gitu loh. Melihat bagaimana banyaknya orang takziah, banyaknya orang datang dan yang datang itu mboten sembarangan orang gitu loh. Orang-orang dari majelis ilmu, dari majelis tahfidz, tahsin, guru-guru TPA, TPQ. Pokoknya orang yang selalu terlibat dalam semua kebaikan. Tapi nek umpami naudzubillah tukang mendem sing teko yo bakul ciu ngoten niku to. Distributor ciu, terus mungkin niku penyanyi-penyanyi ten karaokean ngoten niku to sing teko. Akhirnya mungkin ning kuburan yo ciune niku digrujuke ngoten niku. Makanya pentingnya circle niku. Circle itu wajib jenengan setting. Ketika jenengan punya circle yang jelek ngoten niku mah tinggal. Apalagi sudah ngapunten sudah sepuh, sudah purna, udah konco judi ditinggal, konco elek-elek niku ditinggal wis. Moh wis rasa kekancan karo kowe. Randu kanca kaya kowe serapopo, ora patheken lah gitu nek bahasane wong Jawa. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Dadi rindu berjumpa dengannya. Dan kemudian berserah diri kepadanya. Niki hari ini musibah kita dapat di UIN, mahasiswa perempuan bunuh diri, ya toh, Udayana bunuh diri, dereng kamu sak derenge UNS pun sidang skripsi, sekolah vokasi niku sekolah angel lho vokasi niku. Jadi lebih banyak praktek bunuh diri dan jembatan jurutan nom-nom sing stres. Sampai kalau pemerintah Kota Surakarta niku melalui Badan Desa Inovasi Daerah niku kan meneliti gitu kan, bagaimana tingkat stres kota atau masyarakat kota yang nanti kaitannya dengan tingkat kriminalitas dan pertumbuhan pasien rumah sakit jiwa atau jadi itu menjadi masalah. Makanya ketika majelis ilmu niku masih banyak, insya Allah niku bisa meredam. Lah kok ngono Mas? Janji Nabi sudah menyatakan, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah." Umat itu kalau masih mau berkumpul yatuna kitabullah, baca Quran, baca darasuna bainahum dan kemudian mempelajari isinya, illa nazalat alaihim sakinah. Tenang uripe. Mesti tenang, ndak akan gegeran, ndak akan usrek ngoten. Makanya nek ten rumah tangga kok sing kakung usrek,
Nah, mungkin sing setrine iki rajin majelis ilmu sing kakung mboten. Kok sing setrine sing usrek, lah mungkin sing setrine mboten jarang majelis ilmu sing kakung sing rajin. Kok bapak ibuke niku mboten usrek, sing usrek anake, mungkin anake sing jarang majelis ilmu. Dan itu terjadi Pak di Jember. Bagaimana ada seorang bapak guru SMP, PNS, dan dia selalu menjaga harga diri martabat di masyarakat. Ibunya ibu rumah tangga juga demikian, menjaga nama baik keluarga. Nah, anake kalih lanang kabeh, mung loro lanang kabeh. Niku tukang main kabeh. Nah, bedino niku diparani tukang nagih utang. Akhirnya napa? Bapak ibu niku izin. Puncak dari rasa malunya yang qadarullah mungkin tidak dibingkai dengan akidah yang sahihah. Mereka sepakat piye mati wae Bu. Akhirnya golek racun diombe bareng. Dan buri rumah yang lemah sithik berpelukan dan niku ngunjuk racun niku. Mati 2 orang ini suami istri bapak ibu. Dan meninggalkan kertas selembar tertulis intinya le omahe iki wis didol payu kalih Pak Kasum namine mboten regane semene susuke semene sing semene iki nggone nyaur utang turahane dumen loro karo dulurmu aja padu cobi niku anak piye ngoten niku nek arep digoleki nggone ning surga sing ngendi mboten enten nek mboten tobat. Orang anak yang mengantarkan orang tuanya ke neraka itu anak yang luar biasa durhaka. Makanya naudzubillah. Makanya di sini disebutkan bahwasanya orang-orang yang dekat kepada Allah karena kenal Allah dia akan berserah. Nek jenengan pun ngertos Gusti Allah ten inggil mriku ngawasi jenengan. Walaupun Allah di langit yang ketujuh sana, tapi Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek hambaku bertanya tentang aku, jawaban aku ki cerak. Cerak itu bukan secara zat tapi secara ma'iyah, kebersamaan, secara kuasa, secara irodah, secara banyak hal yang bisa Allah berikan seolah-olah Allah itu di sekitar kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kegagalan sebagian orang yang menyatakan Allah di mana-mana adalah dengan mengatakan secara fisiknya Allah di mana-mana itu tidak tepat. Tapi kuasanya itu membersamai kita, iya. Sehingga ketika kemudian kita sudah mengenal Allah seperti itu, kita harus berserah. Hari ini alhamdulillah pensiunan utuh, alhamdulillah. Kok kemudian disambati putrane kemudian harus dikeke putrane diewangi, wis alhamdulillah. Apapun keadaannya alhamdulillah. Makanya dalam konteks kenikmatan ada kata alhamdulillah. Ketika dengan mendapatkan musibah niku sabar, kemudian di situ ada innalillah. Di atas itu ada alhamdulillah ala kulli hal. Jadi termasuk yang masih lebih di atas daripada innalillah itu alhamdulillah ala kulli hal. Niku angel lah. Angsal musibah malah muni alhamdulillah niku angel. Dan di atasnya itu dalam posisi ridho ada qadarullah wa ma syaa fa'al. Tabrakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita pasrah. Nah ini memang takdir kudu mlaku kok dilalah buane meledos langsung papat yo wis qadarullah wa ma syaa fa'al. Terus kudu nelpon sana sini enggak apa-apa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dalam hidup ini, di dalam Quran surat Ad-Duha yang tadi malam saya sampaikan di Masjid Baitur Rahman di PES belakang SMA 7 itu, Allah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kondisi terakhir seorang muslim itu akan lebih baik daripada awal proses terjadinya. Sehingga ketika jenengan hari ini misal ada musibah, ada masalah, jenengan tinggal mikir, oh sesuk insyaallah rampung. Buat menye mati, buatan ampun jangan sampai stres dulu. Oh, nek sesuk ora rampung, mungkin minggu ngarep rampung. Nek minggu ngarep dereng rampung, mungkin ulang ngarep rampung. Nek nganti akhirnya sedo dereng rampung, maka ayat berikutnya, napa ayat berikutnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka kalau memang di dunia itu masalah harus lekat dengan kita, maka kita tetap harus sabar dan ridho, dan nanti Allah akan memberikan sesuatu yang kita itu pasti akan ridho. Artinya kalau kemudian hari ini kita berdoa kita minta A, belum tentu A itu diparingi mungkin B. Wah kok gini ya itu ya, aku njaluk 1 miliar kok 2 miliar. Nah, mungkin nggak sesuai dengan yang kita minta. Tapi kalau sudah ngomongkan akhirat itu ending yang paling baik. Makanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahwasanya Allah meridhoi orang-orang beriman yang masuk surga. Dan orang beriman ketika dikasih tempatnya di sana, ridho. Makanya bab surga niku mungkin pernah saya sampaikan tadi niki, saya jelaskan di satu masjid itu 2 tahun dereng rampung. Pulau detailnya terus. Dari ketika ngomong ke makanannya A dan B, ternyata mungkin ada proses penghidangannya, ternyata proses kandungannya ada, kemudian minumannya niku enten A, B, C, D, A niku nopo, B niku nopo, C niku nopo, dijelaskan satu persatu. Makanya orang yang beriman kalau kemudian mempelajari surga, maka nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali kita akan benar-benar menginginkan itu dan
akan menganggap ringan semua cerita hidup di dunia ini. Sarwa-terwate permasalahan kedunia ini insya Allah walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka tetap akhirnya jenengan akan diberikan sesuatu yang jenengan itu ridho, seneng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebab semua itu, maka orang yang hatinya baik, berarti kosok baliknya dari hati yang sakit, dia akan mengutamakan Allah di atas syahwatnya. Oh, ngantuk subuh-subuh tapi adzan ditangi umum. Oh, kemudian lapar adalah pas puasa cepet. Oh, kemudian mau pengajian tadi mau ke Batang, wah jalannya jauh, sabar, bismillah nawaitu lillahi ta'ala gitu. Jalan terus. Tapi orang-orang yang hatinya sakit enggak. Wah, ngantuk adzan kaya koyo ora kesel ning adzan kae. Mosok lagi bar mau adzan meneng gitu kan. Koyo ora anu wae to kaya wong ngono. Ngadu-ngadu sing ora-ora. Lalu kemudian dia lebih mengutamakan bagiannya dan syahwatnya daripada taat dan cinta kepada Allah. Dia kemudian mencari jalan piye carane supaya terpenuhi. Dan di satu majelis di Karanganyar niku di daerah namanya Karanganyar, Sukoharjo namanya Triagan. Niku ada seorang bapak bertanya sama saya, "Mas, kenapa ya orang korupsi itu saiki kok angkane wis triliun, kok ora leren, kok ora mandek? Ngono kuwi ngopo ya?" Maka kula sanjang Nabi niku pun paring sinyal, pun paring tondo. Sudah menyebutkan zaman dulu bahwasanya ada dua kondisi di mana manusia tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai mulutnya itu dijejeli lemah kuburan. Yang pertama kata Nabi, mamala'a ibnu Adam bi'an saron min batni. Dan ada wadah, nah ini kan wadah termasuk wadah yang diisi oleh anak Adam yang paling jahat melebihi perutnya. Makanya ketika niki adalah wadah, niki misal volumenya adalah 200-an mili pilih. Nah, maka begitu udah diisi 200 mili, selesai penuh. Tapi begitu perut, hari ini dikasih minuman air, nanti minta yang lain, es teh, es degan, terusnya. Apalagi kalau sudah orangnya bertemu dengan syahwat, sudah nggak kenal Tuhannya, maka banyu biasa ini pun boten kerso. Nyuwune banyu gendeng gitu. Banyu sing marai gendeng. Terus mungkin dahar nggih, sego segala macam kabeh pun napa meneh nggih, akhirnya mangan tanggane, mangan dulure, kemudian napa mangan cagak ting, aspal, semua dimakan. Musibah. Dan kemudian sinyal yang kedua Nabi mengatakan ada dua orang laki-laki yang berjalan. Dalam perjalanannya dia kemudian ketemu sebuah gunung emas. Sak gunung niku emas. Yang artinya niku nek dingge sangu urip sampai meninggal niku turah-turah. Tapi dia berkata sama teman iku ning kene sik. Tunggu nono iki, aku tak mlaku sebelah kono, barangkali enek gunung sing keloro. Barangkali nemu gunung sing keloro. Dan itulah manusia. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika hatinya itu sakit, dia akan seperti itu. Dan ketika jenengan dekat-dekat orang seperti itu, hati-hati. Mungkin bisa-bisa jenengan dimakan hidup-hidup. Makanya jenengan nek ningali TV hari ini kan pembunuhan di sana di situ, sakit hati dibunuh sekeluarga, pengen balen kali garwane wong tuane ra itu dipateni sak keluarga-keluargane ngono niku to. Bahkan kemudian dimutilasi, sampai mutilasi niku ora tanggung-tanggung. Nabi mengatakan napa? Ruas badan kita niku 360, niku dipecah-pecah sampai 330. Dadi wis ngumpuli arep gawe dicari-cari manungsa. Makanya hari ini tuh manusia-manusia yang tadi itu penyakit hati itu luar biasa mengerikan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dituliskan dalam kitab ini yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Maka terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ilah ini berarti disembah. Dia menuhankan hawa nafsunya. Pokoknya kudu tak turuti, sing tak pengen kudu tak lakoni. Ya kalau itu sifatnya kebaikan tidak apa-apa. Wah aku didik sak yuta iki tak sedekahke. Niku sae. Tapi nek iki sak yuta iki kudu ning tempat karaoke ngendi? Nah, sing kono tahu sampai ngerti niku pemandu napa mikir niku sinten mawon jeneng-jenenge ngerti apal. Nauzubillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atas mereka? Apakah kamu bisa menjaga mereka? Apakah kamu bisa melindungi mereka dari adab yang akan mereka dapatkan? Tidak bisa. Makanya ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu seberapa agung, seberapa besarnya Allah. Bahkan Allah itu sangat mudah ketika ingin mengadab kita semua, karena Allah itu maha perkasa, maha kuasa, dan
Innallaha sadidul iqab, Allah juga maha keras siksanya. Maka seorang mukmin harus berhati-hati. Makanya hidup ketika beribadah niku asasnya adalah dua, yaitu ar-raja wal khauf. Bagaimana dengan roja kita berharap dimasukkan surga, di situ ada khauf rasa takut. Bagaimana kita takut jangan sampai Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama dahulu mengatakan itulah hati yang apabila merindukan sesuatu ia menurutinya, lalu ia mengurangi hidup di dunia ini seperti kehidupan binatang yang tidak mengetahui rohnya dan tidak menyembahnya dengan mentaati perintah dan larangannya. Sehingga orang-orang yang hatinya sudah sakit bahkan mati itu kayak binatang. Nah, nek binatang itu gak kenal Tuhan lah kok malah dipertuhan, nah itu tambah salah lagi. Makanya jenengan kalau kemudian melihat orang-orang menyembah selain Allah, bersyukur Bu Pak. Alhamdulillah duweku ngene ning donya tapi aku ora kaya kae nyembah napa sapi, nyembah tikus, nyembah ula. Bahkan teng India niku ada satu napa provinsi niku di situ niku kuile macam-macam, kuil tikus enten, kuil ula enten, kuil unyu enten, sampai enten piye numpak niku lho Royal Enfield motor tabrakan wonge mati motore utuh niku motore niku digaweke kuil niku. Sampai kemudian digaweke meneh kuil niku napa kuil visa judule. Kuil visa niku pripun? Wong India niku sakniki kan bagaimana caranya dikirim ke luar negeri sebanyak-banyaknya, ten Jepang, ten Jerman, ten putih-putih. Nah, maka mereka kadang nek ngurus surat-surat niku sok enten masalah. Nah, nek enten masalah mlayu ten niku donga ten kuil visa niku. Lah sing disembah sapa Mas? Motor mabur. Motor mabur paling niku disembah. Terus enten mulai sing gawe kuil digo Donald Trump niku. Pokoknya kabeh sing kira-kira marai seneng atine, tapi dengan standar yang enggak jelas, standar yang enggak benar itu dilakoni. Makanya termikon itu nek lahir orang aneh, orang dengan ciri tertentu, misalnya lahir ceprot kok irunge rada gede, niku dianggap titisane Ganesha. Mungkin lahir ceprot kok nggih gegere kaya nek daginge tumbuh ewer-ewer niku dianggap titisane Anoman. Makanya disembah. Makanya ngoten niku kok ditiru-tiru wong Indonesia, alhamdulillah. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak juga demikian. Sebagaimana dapat diterjemahkan dari firman Allah tersebut, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka akan makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Quran surat Muhammad ayat 12. Makanya seorang mukmin itu ketika makan dipersilakan kulu wasrobu wala tusrifu. Nanti dalam ayat yang lain halalan thayyibah. Jadi pembatasnya itu harus yang halal dan thayyib dan enggak boleh berlebihan. Nah, sehingga nanti hukum asalnya dalam bab makanan al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal makanan itu prinsipnya boleh dengan dahar napa kemawon. Illa madalla dalil ala tahrimiha, kecuali ada larangannya. Nah, makanan yang dilarang itu napa nggih? Yang haram. Yang haram itu napa? Babi. Kemudian apa malih binatang bertaring, kemudian burung-burung yang berkuku tajam. Kemudian tadi itu nggak boleh berlebihan, harus yang thayyib. Cacing itu nggak ada larangannya. Tapi kan secara urf, secara kebiasaan kita manusia nggak makan cacing, maka sebaiknya ditinggalkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga besarnya pahala sesuai dengan jenis amalnya. Ia tidak menjalani hidup seperti yang dicintai dan yang diridhoi Allah, serta itu bukanlah benda mati yang tidak berperasaan. Akan tetapi ia justru menjalani hidup untuk bermaksiat kepada Allah dengan fasilitas dari nikmatnya. Maka bentuk syukur seorang hamba ketika dikasih nikmat oleh Allah, nikmatnya digunakan untuk menambahkan lagi keimanan, ketakwaan kepada Allah. Nah, ada orang yang sudah dikasih hidup tapi disia-siakan, dino-dino tinggal mendem, dino-dino tinggal main, dino-dino tinggal maksiat, dino-dino dibuat untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Bahkan penjara Solo niku tambah hari tambah kebak. Kalau ngisi pengawasan tentang niku masjidnya cuilik itu jamae luber-luber. Uber-uber, makanya kalau nek ngisi pengawasan paling seneng niku teng niku. Soalnya genah niku wong kudu dikei materi lho. Nek jenengan insyaallah lah niki mung tambahan, cara anu niku niki mung selingan. Karena insyaallah jenengan sudah punya nilai-nilai dasar yang jenengan sudah pegang. Nek mereka jelas orang-orang hilang. Orang-orang hilang. Sampai enten sejarahnya bapak kula niku dadi lurah ten Jaten niku dilebokke penjara gara-gara korupsi ini. Niku ten niku kula titik kaya dulure paku gitu. Kula parani ya. Terus kula kenali ale sipir, niki saudara saya. Nah, dia malah ngakoni dulur, niki warga saya katanya. Padahal diarani dulur kan luwih baik itu loh daripada mau warga gitu. Warga lurah sudah masuk situ berarti kemungkinan sudah enggak jabat kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah potret manusia nih. Ketika jabatannya pun sudah hilang, tapi butuh pengakuan nek saya adalah itu loh. Dan itu tidak penting banget. Apa gunanya? Mending gunakan
pengakuan sebagai saudara itu lebih baik gitu. Ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat di akhirat pun ia tidak akan menjalani hidup dengan merasakan ketenangan. Tidak mungkin tenang. Mau akhirat jelas dikatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mati karena dikasih kekal, dan kemudian hilanglah perasaan karena rasa sakit yang dia terima. Perasaan senang sudah enggak ada, perasaan tenang enggak ada, nyaman enggak ada, hilang semua. Hidup ning donya enak, tapi kemudian dari harta-harta yang haram, perbuatan-perbuatan haram, semua enggak akan bermanfaat di sana. Maka ia tidak mati dan tidak pula hidup, la yamutu wa la yahya, tidak mati dan kemudian tidak hidup. Kemudian Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya diminumnya air dari nanah dan hampir ia tidak dapat menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi ia tidak juga mati dan di hadapannya masih ada adab yang berat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran dari minuman penduduk neraka, di mana tadi disifatkan orang-orang yang penyakit hatinya, artinya berpenyakit, yaitu sulit meraih sesuatu yang dicipta baginya, khususnya adalah nikmat dari Allah yang hakiki, yaitu kenikmatan iman. Dia tidak bisa, tidak sampai, tidak nyeneng, tidak senang. Kalau lebih masjid nggak mau. Ada orang-orang kayak gitu. Saya dulu pernah punya teman di Jakarta itu, adalah posisinya driver. Nah dia itu pokoknya nggak Jumatan itu selalu standby di mobil, nunggu teman-teman yang mau Jumatan ke masjid-masjid tertentu kan, kadang mungkin pengen di masjid raya yang ada di Pondok Indah gitu-gitu loh, atau di Pondok Pinang, masjid besar gitu. Ngeterke Bu Pak, tapi ya mau ngeterke tok, dia di mobil. Nah orang medal ngiup rokok. Islam. Jadi Jumatan pun enggak mau. Makanya seorang muslim yang sampai seperti itu hatinya keras sekali. Padahal orang itu baik, orangnya baik. Jadi kalau disambat ini pun ringan tangan. Kadang masih nelpon saya, udah pensiun duluan karena udah sepuhan. Kadang masih nelpon saya, kadang masih WA saya. Hanya sekedar nanya kabar. Telepon kabarnya Mas Gulam, alhamdulillah baik Pak. Gitu. Dan dia punya guru tukang dukun. Wah dia ini ngomong, wah guru saya ini Mas, itu ngerti kapan orang itu matinya kapan gitu. Terus iso mendek matine wong kuwi ra sida. Wah, elok men gitu kan. Lala satu ketika kula nggih iseng tekok. Guru jenengan niku kabare pripun? Oh sakniki pun mati kok. Berarti nggih niku lho potret dukun-dukun ngoten niku. Diparani golek jodoh lah dhek dhewe rong kawin gitu lho. Nah, kadang itu manusia itu kok nalarnya enggak dipakai. Diparani pengen sugih lah dukune omahe tengah alas gedhek elek gitu kan. Kudune kan jenengan harus lihat ini sugih apa ora gitu loh. Nah, manusia ini bener-bener kadang itu enggak dapat hidayah itu ngoten niku, mikir sing gampang niku ratekan gitu. Ketutup sudah. Kemudian yang kedua, tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Maksiat itu seneng, happy. Makanya sampai ada seorang anak muda niku, kalau kenal orangnya adalah berteman di Facebook niku. Niku gadah ciu dilebokke teng kulkas, dipoto. Nah, dipoto. Bahasanya ngeten, hanya engkau yang bisa membuatku tenang. Ngoten. Topi. Mungkin nek tukang main ya moto koncone main, hanya kalian teman sejatiku. Ngoten. Raketan ngetekke duwite. Tukang mendem tukang mendem. Tukang zina nggih ngoten, yang bisa membuat tenang hanya kamu, bukan istriku. Ngoten niku. Nah, itulah orang-orang ahli maksiat di mana dia akan mencari ketenangan dengan cara-caranya. Nah, nanti nek pecinta dunia rada beda meleh. Mungkin nek kula mau keng mriki enten perumahan Safira niku pantuke gede niku. Kenapa ya? Kalau istri dibelikan rumah di perumahan Safira selalu bahagia. Loh, berarti kan sing nang niku mboten bahagia. Nah, itu salah itu. Kenapa? Karena standar kebahagiaan jelas Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Oh niku cetok. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang? Nah, tenangnya hati dengan berzikir. Zikir niku definisinya banyak. Satu, wiritan niku yang paling sederhana. Yang kedua, termasuk bentuk zikir niku salat. Wong Islam kok salat semua, berarti niku dia enggak akan mendapatkan ketenangan hakiki. Ketika hari ini ketenangannya karena punya duit entek hilang tenangnya. Makanya orang-orang yang terlibat dalam narkoba dia akan menjadi happy ketika pakai narkoba. Narkobanya habis, selesai. Makanya masuk karena sebagai pemakai, terus di situ pakai lagi terus ketangkep jadi bandar. Wah, saat ini dikirim ke Nusa Kambangan, namanya Ampar Zoni, Cobi. Ganteng tapi ra bersyukur tapi. Mending kula sing ganteng ning bersyukur ngoten. Mosok kula ayu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Rene sing ngelem ya ngelem awake dhewe. Nah, maka tadi itu orang beriman tuh harus standarnya sama. Oh, mireng adzan, alhamdulillah adzan meleh. Makanya Nabi itu selalu mengingatkan Bilal, ya Bilal ari Nabi salat lan Bilal. Iki bukane wayahe adzan, gek ndang adzan. Ben awake dhewe leren sama donya. Ora, jangan dibalik, jangan sholat itu adalah waktu sisa setelah jenengan menyelesaikan urusan jenengan di dunia. Dunia tidak ada selesainya kok. Kalau nek nuruti gawean nek rampungi karepe bos kula niku bengi-bengi itu WA, gimana Mas progresnya ini? Ya jawabannya aman Bu, wonten mawon sudah. Tapi kalau kemudian dituruti ya lah rene entek Pak. Makanya kula niku ngisi pengajian niku nggih namung pas libur atau mungkin wonten sampai mengel dalu wonten mawon. Ya jam kerja sudah tidak bisa karena niku dipepet banget sama pimpinan niku bagaimana kemudian kerjaan niku dibroke ra karo-karoan kayak biyen. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mengatakan nek enek Solo itu sebagai sebuah badan, maka ada kepala, ada otak. Lah otak itu beda. Beda itu kalian semua. Makanya siap-siap titik-titik takjak mikir, takjak melayu. Dan niku beliau niku pimpinan saya niku sudah pindah dinas dibolak-balik niku kalau enggak salah beliau ngomong itu sudah 12 kali. 12 kali, mungkin paling banyak beliau. Kepala Bapeda, kepala Diskominfo, terus asisten ahli macam-macam. Paling banyak kita ide itu. Dan kadang itu cuma 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, 6 bulan pindah, setengah tahun pindah. Jadi kayaknya mungkin kalau ada dinas yang rotok gimana gitu taruh di situ. Memang orangnya ketat, banget disiplin banget. Jadi kita sing biasa nyantai-nyantai gitu supaya wong kaget-kaget nih kok. Nah, untungnya bukan atas sing jantungan. Nah, Bu ini pun gebrak meja, dia itu sing paling kaget itu sinten? Mungkin jenengan tepak, namanya Bu Galuh. Niku sekretaris e. Rencangnya Butati. Niku Bu Galuh, niku sekretarisnya. Niku beliau kan punya penyakit jantung, artinya digebrak meja beliau. Astagfirullah. Langsung mlebet ruangan golek obat. Nek mboten blonye minyak, leye-leye saja. Wah, wis. Ya ini dalamnya begini kok, gentan lagi anu, buatan juga lo, kabannya ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang ahli maksiat, penyakit hatinya itu ada, maka dia tidak akan bisa merasakan luka karena maksiat. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan orang mati tidak bisa merasakan sakit. Artinya orang yang sudah mati nih, orang benar-benar mati nih, nah jadi nggak betul asal dicoba. Yang umpami yang tentang iseng dicibit orang kroso, dicoblos dong ya orang kroso. Makanya ketika hatinya itu yang mati, orang yang masih hidup, krungu adzan orang gagas, gitu kan. Krungu adzan orang gagas. Sekali-kali ini golek masjid ngajeng pipis kali beol. Patah biaya ngoten niku. Nguyuh iki. Nanti pom bensin ojo masjid bae, pom bensin mambu. Masjid biasanya resik ngono iki. Ngono kuwi wis rampung yo ora mleboni ning kota infak yo ora. Makanya niku nek umpami lho, niki umpami. Masjid niku adalah dalam jenengan ngerti nek wong mampir sret mlebu omah. Sapa Mas? Ajeng nunut bil-bil. Ngoten niku jenengan terus pripun? Iki sapa aku ora kenal itu. Makanya ketika ngapunten nggih, ketika jenengan akhirnya harus ke masjid untuk urusan niku, paling boten ada masjid niku diterapkan. Satu, napa? Salat tahiyatul masjid. Jenengan itu masuk ke rumah Allah. Masuk, toilet selesai, wudu, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, memuliakan rumah Allah. Bar niku ampun kesupen ngrego kantong 5.000 10.000 leboke kotak infak. Insya Allah barokah Pak, perjalanan dengan lancar, mboten kena musibah aman terkendali. Jangan kayak orang-orang yang hatinya rusak niku wow. Golek masjid ngarepe buang air besar niku naudzubillah nggih. Malah enten melih sing jam-jangan ra kuat golek hotel lagi ning masjid ning toilet niku. Enten niku ten dicakatan mempadosi naudzubillah. Nah, sehingga hal ini membersihkan taubat dalam hatinya, dia enggak terbersih untuk taubat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton yatadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan waswas syaitan itu macam-macam. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan niku bisiki gen dadi wong pelit. Bawa duit 5.000. Ajeng wis 5.000 ini pun pecahan 2.002 kalih 1.001. Mau ngarep lebokke duit 1.000 lho mikir. Iki nek tak lebokke 1.000, engko 5.000 ne ra dadi 5.000. Ra genep. Engko nek nggo tuku es teh kurang. Padahal es teh itu sing paling murah 2.500.
Dadi kurang, kowe entuke mung siji tok gitu kan. Nggo tuku gorengan ya entuke ya mung siji. Lah, sasido, 1000 lho rasido. Dan itu banyak orang kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi orang yang dermawan itu enggak kemudian diharapkan harus besar-besaran yang dikeluarkan, enggak. Proses. Ketika jenengan saged istiqomah pada subuh niku kalih ewu, napa gangsal ewu, insyaallah Pak itu melembutkan hati. Bahkan Allah mengirim setiap pagi niku 2 malaikat yang mereka selalu berdoa, Allahumma ati munfikan khalafan, ya Allah berikan orang-orang yang senang berinfak ini ganti yang lebih baik. Wa ati mumsikan talafan, dan berikan orang-orang sing gegem donya kenceng biar nanti kebinasaan. Ya tetap sugih tapi tidak ada manfaatnya. Berapa banyak orang yang bisa beli gula sak ton bahkan sak truk tapi nyendok sesendok ora kuat gitu kan. Karena apa? Diabetes gitu kan. Berapa banyak orang bisa beli sapi dibeli dhewe, dilepoke freezer dipek dhewe, tapi mangan secuil tidak sanggup karena kolesterol tinggi dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah nggih, 2000 tiap ba'da subuh atau menjelang masuk masjid niku itu memang luar lazim. Insya Allah niku jenengan akan menyesal nanti di akhirat. Menyesal pripun? Kok ora luwih akeh lingkungan kayak ini. Dan itu sudah dipal oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ketika orang itu sudah meninggal, maka mereka mengatakan Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kiranya boleh aku hidup sebentar aja. Dia enggak mau sholat, enggak mau haji umroh enggak, tapi apa? Fa as-sadaqah. Kula ajeng sedekah niku sing paling gampang. Wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang soleh, dan itu disebutkan berarti sedekah menyebabkan orang itu hatinya lembut terus jadi orang soleh. Nah, orang yang kemudian sudah mati kok dikasih hidup, kemudian pengen sedekah, kira-kira ini bondone sinten sing sedekahnya? Bondone sinten? Ya bondo sing didungi dadi warisan niku, dijaluk meneh nggih. Makane untung niku mboten dikabulkan Gusti Allah. Nek dikabulke lah, griyane tiyang sepah jenengan disuwun melih. Dolen iki sepertelu tak infake wae, ora kowe. Kowe sisone. Nah, ngoten. Makanya seorang muslim itu tadi latihan nih 2000. Aku mau nek 2000 Mas 20. Monggo, sumangga kembali kepada masing-masing. Kenapa? Karena yang namanya istiqomah adwamuha wa in qala. Sing penting rutin senajan sekedhik. Mboten soal oke-okean. Wah, 10.000, 20.000 ning sebulan pisan. Niku enggak lebih baik daripada yang 10.000 dino. Nah, niku. Makanya pentingnya yang rutin ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika menyifati orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusakum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang kemudian kalau berbuat dosa yaitu fahisah atau mendolimi dirinya, maka dia segera mengingat Allah dan banyak-banyak beristighfar. Pramila nabi niku nggih, kita sepakat semua nabi itu orang yang diselamatkan dari dosa, itu yang disebut dengan maksum. Kemudian beliau dihapus dosanya yang pertama sampai yang terakhir, itu orang yang disucikan dari Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Tapi beliau mencontohi kita sehari niku istighfar minimal 70 kali sampai 100 kali, seorang nabi, seorang rasul. Pramila ketika panjenengan ngapunten istighfar namung bar salam assalamualaikum dan salat istighfar namung ping 3 astagfirullah niku mang tambahi sing kathah. Karena kita termasuk manusia-manusia yang kemudian setiap hari, setiap saat itu berbuat dosa dan mboten enten sing ngelekke kejaba ati kita sendiri-sendiri. Hampir-hampir tidak ada yang ngilek, apalagi kalau udah maksiat di sendirian di dalam kamar, di tempat yang tertutup gelap-gelapan itu. Ya Allah, kita harus kemudian banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk salah satu bentuk faedah dari majelis ilmu, maka semua malaikat akan memintakan ampun, Allah maghfir lahum warhamhum. Terus dengan niku istighfar dengan sendiri niku minimal niku 100 kayak Nabi, kemudian dengan majelis ilmu ditambahi istighfarnya para malaikat. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain diistighfari semua makhluk di muka bumi sampai ikan-ikan yang di dalam air. Terus dengan enten kalian-kalian enten cetul niku wah iki berarti sing istighfari aku. Nah, cobi mang iseng-iseng mang itu. Misal 100 meter kalian niku mang itu cetule enten pinten. Nah, niku mengke nek pun ketemu hitungane niku nggih bungahke ati. Berarti nek aku ngaji gawe, wah hitungan nek 100 meter ki nek 1500 cetul. Nah, berarti sing istighfar ke aku luwih akeh timbang kuwi. Ngoten sehingga jenengan mangkat. Oh niki jam-jam wayah sare to niki. Dene kan keronto-ronto mriki gitu kan. Maka itu sebuah perjuangan yang Allah tidak akan menyia-nyiakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang yang tadi itu ahli maksiat hatinya sakit tidak bisa merasakan gitu. Penak-penak gantangan manuk waktu jak pengajian. Moh pilih gantangan. Penak-penak mancing kok dikon salat. Moh pilih kungkum ten mriku gitu kan. Ten waduk gitu. Sampai enten biaya ini pas kula ngajar ke fikih tentang toharoh niku
Rampung pengajian mah joyak pas pikiran pengajian aja kula ketanglet mboten wantun pekewuh. Tat mau nanya, napa Mas? Apa hukumnya? Saya kalau mancing niku kan nyemplung ten waduk kok terus ten cengklik niku. Nah, kula pas kali mancing niku kula kalih buang air. Kecil atau besar? Yo sok kecil sok besar. Hukumnya apa ngoten? Ya hukumnya berarti jenengan kok kudu cawe, kudu resik-resik. Lah terus air niku, air niku nek dimanfaatkan buat minum ya jenengan ndak boleh membuang air ke situ. Berarti kan dosa dari orang lain gitu. Oh ketinggalan mboten iki mboten napa. Cuman nggih mosok ya ngoprok ke Mas. Lah anu saking khusuke kok ta. Anu kok nek ditinggal kok pas jorange ditarik karo iwak. Wah. Ngoten niku. Terus niku nek pancing niku nek disendal karo iwak ngono terus ning ati iwak sir ngoten niku terus. Kula dereng saged ngrasake ngoten niku. Mancing entuk setengah jam ra entuk ya pulih. Mampir ning pasar tuku iwak ana rampung. Bapak-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari ayat ini Al-Imran 135 yaitu bahwasanya mereka akan mengingat keagungan Allah itu orang beriman, mengingat ancaman Allah dan siksanya. Makanya yang tadi saya bilang al-khauf war raja. Kita takut kepada adab Allah dan kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu membersihkan taubat bagi mereka. Orang-orang yang hatinya sakit akan selalu mengiringi kejelekan dengan kejelekan. Sehingga pertanda bagusnya atau diterimanya amal adalah al-hasanatu ba'daha. Jenengan yang penasaran, poso Ramadan ini ketompo apa ora? Kita lihat setelahnya. Ketika jenengan pas Ramadan itu bisa tarawih rutin, maka setelahnya pripun? Tahajud bisa rutin enggak? Iso Mas, tapi mung loro tambah siji enggak apa-apa, wong istiqomah niku sekedhik ning tahajud. Tapi nek blas, nah niku alamat Ramadan niku mungkin tidak diterima atau pahalanya tidak banyak. Haji ki ngoten, kita sudah haji atau umroh. Maka pertanda haji umroh kita baik adalah bagaimana perubahan kita setelah ibadah itu. Saat durungnya haji pelit, berhaji terus jadi lomo, berarti insya Allah niku hajinya mabrur. Makanya yang dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, itu adalah orangnya yang berubah tambah baik setelah beribadah itu. Oh jadi Pak Haji, barang jadi Pak Haji kok tambah pelit, tambah dolimi tanggane, tambah kurang ajar sama orang-orang yang ada di sekitarnya, menyakiti semua orang, istri anaknya disakiti. Nah itu haji yang kemudian insya Allah pahalanya tidak ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Hasan menjelaskan firman Allah tadi, maka beliau mengatakan sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka, yaitu al-mutaffifin. Ia mengatakan bahwasanya hal itu adalah dosa di atas dosa. Kalla balrona ala qulubihim kanu yaksibun. Bahwasanya hati itu ketika berbuat dosa, maka Allah akan kasih ron itu karat, teyeng. Nah teyeng niku nek mboten ndang diresiki nambah. Dan upami wesi niku asale sak jendik niki karena teyenge niku diopeni. Niku wesine iso dadi sak lengan niki, tapi isine teyeng kabeh. Begitu teyenge niku dididiki, maka inti wesinya pun nanti akan keropos. Makanya seorang mukmin harus paham, Allah sudah menggambarkan bagaimana dosa itu kayak teyeng, kayak karat yang kemudian menggerogoti hati. Kalla barona ala qulubihim kanu yaksibun. Nah, Al-Hasan mengatakan hal itu adalah dosa di atas dosa. Jadi sudah melakukan dosa enggak ada diresiki, tambah lagi dosa. Sehingga hati menjadi buta. Adapun hati yang hidup, ia selalu mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Artinya gini, kita nggak bisa pungkiri al-insanu makanul khata' wa nisyan. Kita sebagai manusia niku tempat salah dan lupa. Nah maka begitu melakukan salah, kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera bertobat. Dan nanti setan masuk dengan mengatakan pusing, iki umurnya lagi 65 pusing. Mengko wae tobatnya nek 75 lho lebih ditandose. Padahal yang namanya perut niku pengennya sehari diisi 3 kali. Bahkan orang-orang tertentu yang senang kuliner bisa 5-6 kali. Bahkan baju ketika kotor sedikit kita cuci. Tapi kenapa hati yang lebih sensitif tidak kita lakukan seperti itu? Nabi sudah mencontohkan istighfar sampai 70-100 kali. Nabi sudah mencontohkan sholat sehari wajibnya 5 kali, tahajud sampai kakinya bengkak, dan beliau adalah sebaik-baik suri toladan. Sehingga ketika kita mau mencontoh, usahakan ke situ, bukan malah mencontoh yang jelek. Alah koncoku kae begini iso bar maksiat nganti umur 80 siji tobat terus 82 mati. Niku dia 1001. Belum tentu di antara 1000 orang ada satu yang kayak gitu, belum tentu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak juga demikian. Seorang mukmin harus memahami bahwasanya hati yang jelek, hati yang sakit itu akan menghalangi, menunda terus pertobatan. Pusing. Iki lagi penak, lagi seneng, pusing. Kaya orang tahu apa urip pisan wae ning donya mosok ra entuk seneng, pusing ya. Sampai ada pepatah yang didamel oleh napa grup band slang niku. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Oh, topi. Itu kan mendorong orang nek nom kudu seneng-seneng. Wis pokoke apa sing mari ku seneng ya lakonono. Mendem seneng makan,
narkoba seneng mangkat, ngoten. Zina seneng mangkat. Ah mengko nek sugih lak nek tuwek iki lak sugih. Critane wong kabeh dientek-entekke jaman nang kok terus tuwek. Sing iso malah mboten tekan tuwek, mati overdose gitu, mati bunuh diri dan seterusnya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga dari hati yang sakit, yaitu pemiliknya tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Jadi ra rumangsa, salahne ra rumangsa. Dielekke ra trimo. Mas mbok wis leren sing main judi. Apa to kowe iki? Ora ngerti wong seneng bojone dipolo diajar. Anaknya ngingetke, Pak, mbok salat kan cerewet cah cileke ngandani wong tuwek pangkatmu apa? Ilmumu tekan ngendi? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengingatkan, layat hulul jannah tamangkan fi qalbi daratin minal kibr. Tidak ada tempat di surga buat orang yang hatinya ini kok enten kibr, sombong, walaupun kecil. Nah, sombong yang kecil itu apa? Apakah orang yang punya kendaraan bagus, pakaian bagus, rumah bagus, boten? Sombong itu kata Nabi SAW, batorul haq wa hum dunas. Dia kalau dikasih tahu yang benar, dia nggak mau. Wa hum dunas, dan meremehkan orang. Kowe iki sapa ngandani aku? Kowe iki pangkatmu apa? Duitmu sepiro? Kok iso ngandani aku? Dan dia menolak. Aku mau nek karo kae. Wong kae iki anu keminter itu. Padahal sebenarnya yang disampaikan kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah pengajian itu, donaturnya itu garwane itu pejabat di salah satu bank. Pas ngaji kali kula nggih asik orangnya. Terus kula pun batin, iki engko ada saatnya dia akan bertanya tentang riba. Dan kula memang saya urutkan, pas ngaji di kampung situ saya urutkan. Saya jelaskan tentang akidah dulu. Karena menerima tiba-tiba di tengah tentang riba itu bukan perkara mudah. Saya urutkan dulu soal akidah. Saya mencoba untuk mencontoh dakwah Nabi tentang akidah dulu. Nanti baru kemudian di ujungnya kita ngomongkan syariat-syariat yang detail. Tapi namanya beliau mungkin penasaran, langsung nanya. Kula disekat mat. Ustaz saya mau nanya, untuk jenengan riba niku pripun? Saya jawab dengan kalimat simpel. Riba niku ada di dalam Quran. Jumlah ayatnya lebih banyak daripada jumlah larangan makan babi. Nah, paham maksud kula? Berarti niku luwih haram timbang mangan babi. Haram makan babi aja kita dinasihatkan orang tua kita sejak kecil, dan kita sampai tua kita tahu nek niku haram, kita nggak pernah mau makan babi. Minyak pun nggak mau. Begitu langganan ayam hiduran, begitu ngerti niku enten minyak babi nggak pernah lagi beli, walaupun mungkin sudah kerap tuku kuping gula bali gitu. Nah, itulah panggilan jiwa orang beriman ngoten niku. Nah, maka riba susah diterima. Kenapa? Karena dari kecil kita jarang dengar. Hampir-hampir nggak dengar. Tahu-tahu dengar bareng tua, delalah garwa kita kerja di bidang itu, meninggalkan susah. Akhirnya yang paling gampang, wah ini badannya ketemu sak bahas ngono kita tinggal iki wae, rasa melu pengajian sing ngono kuwi. Golek pengajian sing liyane. Nah, itu yang terjadi. Sebagian kaum muslimin itu seperti itu. Dipilih-pilih. Mana yang kira-kira menyenangkan itu diikuti, sing enggak nyenengke hati, mau mulai melanggar apa kebiasaan yang dia lakukan dia enggak mau dengar. Maka pemiliknya tidak merasa sakit. Bahkan ketika dia bodoh terhadap kebenaran dia enggak merasa. Maka hati yang sehat akan merasa sakit dengan perkara-perkara yang subhat yang menjangkitinya. Orang-orang yang hatinya baik niku nek dikasih tahu iki ra bener, iki kleru. Nabi ra pernah nyontoni ngene iki. Apa iya toh? Ayatnya di hadis yang ngoten. Sesimpel itu hidupnya. Tapi nek kemudian dikasih tahu ngene iki kleru, ngene iki ra bener, Nabi ra pernah nyontoni ngene. Alah sok tahu. Lho iki hadisnya enek. Oh, hadis menurutmu aku ya di hadis liyane kok. Ngoten. Padahal hadis yang liyane itu mungkin statusnya bisa dhaif, bisa palsu gitu kan. Tapi itulah manusia-manusia yang selalu mengikuti kekeliruan. Nah, kemudian ia juga merasa sakit dengan kebodohannya. Ia juga merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran dan akidah-akidah yang batil. Jadi orang yang hatinya baik itu kalau kemudian aku orang mudeng kaya tak sinau, aku mudeng kaya tak sinau, aku orang paham kaya tak sinau. Makanya kula niku nggih ada usaha di Jakarta. Nah, waktu dalam berjalannya waktu, enten sebuah kajian saya ikut. Nah, di kajian itu mendorong kita, kamu sebagai pengusaha harus tahu bahwasanya proses bisnismu ini harus 100% halal. Nggak boleh kecampur-campur dengan yang nggak bener. Wah, terus kalau mikir, oh berarti aku kudu sinau. Kalau sanjang kali bojo kula, yo sinau. Ah, sinau. Oh, ustadz kae gawe seminar iki, nggak pelatihan iki. Yo men, sampai ustadz niku ndamel seminar iki pengusaha-pengusaha ngoten niku ten Malang. Kula menderek 2 dino. Bareng derek niku, apakah saya merasa pinter? Boten, malah merasa bodoh. Ternyata ilmu ini luas banget dan kita itu mau jajari sakmene dengan waktu sekian jam kurang banget gitu. Harus piye menake? Penake ngene wae. Mending kita kuliah. Kuliah piye? Ya kuliah tentang ekonomi syariah. Lah ben piye? Ya ben paham. Nek kuliah kan diajarkan secara sistematis. Akhirnya benar Pak, istri saya ngambil ekonomi syariah di UMS. Nek saya ngambil ekonomi syariah di Trisakti. Nah, karena saya kerja di Jakarta, mulai niku 10 tahun ke JKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu. S3 setiap Sabtu setoran. Ya setoran KBKB pokoknya.
di dompete di duwite pokoke kabeh. Storke ya gitu. Wong kula niku nek nyopiri niku ajeng nyetreke ten luwes ngono niku ya yo 3 in 1, yo sopir, yo sipir, yo kasir. Nah, alhamdulillah. Itulah laki-laki, tulang punggung bukan tulang belung. Nah, akhirnya kula mulai mriko. Bojo kula rampung, kula kan nutuke, "Moh, umet sirahku." Ya wis. Kan niku usahane jalane kula to. Kula malah diundang penasaran. Begitu ngambil ekonomi Islam kok ngene yo. Kurang jero iki. Terus kula geser ke kampus lain. Enten perbankan syariah kula ambil. Kampus lain enten manajemen syariah kula ambil juga. Jadi pas Covid niku mulai kan kampus-kampus sudah tutup untuk kuliah offline, akhirnya kuliah online. Kula niku pas Covid niku ngambil kuliah niku sampai 6 atau 7. Laptop setunggal, HP ki wetenge. Kula mantuk pisan, mantuk kabeh. Lah kok ya dong Mas, mboten nyantol. Nyantole bareng pas ujian lagi sinau. Tapi karena ini semua ekonomi syariah, manajemen syariah, perbankan syariah, keuangan syariah, mirip-mirip toh satu rumpun toh. Jadi ketika kita belajar di sini bisa dipakai di sini. Ngoten niku Pak. Jadi ceritanya kalau kuliah banyak niku. Nah, sing paling akeh niku. Ning bar niku kula tuman sampai sakniki kula tesih kuliah enten di 7 tempat, tapi online semua. Karena kula jadwal pengajian kula niku minimal niku sebulan niku 120 sampai 125. Jadi kula nek pun offline ndak bisa. Nah, delala kula tesih kuliah niku nggih dan kula lanjutkan. Dan saya masih dalam posisi merasa ilmu itu masih cetek gitu. Makanya di beberapa masjid saya ajarkan ekonomi syariah dari awal sampai akhir. Saya jelaskan. Dan banyak kaum muslimin itu yang istilahnya apa ya? Terdomblong-domblong. Oh ternyata Islam ini ngatur sampai sedetail itu ya. Masalah akad, masalah jual beli. Dan dulu ada loh, salah seorang rektor itu ketemu sama saya ditanya, "Dengan kuliah apa ya Mas?" Saya sampai kata-kata saya kuliah ekonomi syariah. Terus dia ngomong gini, "Wah, itu kan gampang, sepenting akad." Dalam hati saya, nek gampang mau dadak tak bulan bareng eling kuliah di beberapa tempat. Karena ilmunya ini semakin kita masuk ke dalam, kita tuh semakin tahu nih kita tuh bodoh gitu. Bodoh nopelnya kalau udah dibahasakan ekonomi kontemporer hari ini. Ini tiba-tiba lagi sinau soal saham muncul kripto, lagi sinau soal kripto muncul pinjol, lagi sinau soal pinjol muncul nanti bursa apa namanya itu sukuk segala macam. Muncul yang baru-baru. Instrumen keuangan yang dibikin oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus diterjemahkan dalam agama. Apakah itu boleh apa tidak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama menuturkan tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada bodoh. Bodoh itu jelek. Sampai ulama niku mengatakan, kebutuhan kita pada ilmu melebihi kebutuhan kita pada makan. Kita tidak makan paling-paling mati, tapi kalau kita bodoh, kita ya akan mati, tapi mati kita akan sengsara di akhirat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik ketika jenengan hari ini sudah berusia lanjut, apalagi sudah purna, sudah tidak punya kesibukan rutin kayak orang berkantor, adalah mencari jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga yang paling gampang atau paling kuatah insya Allah dan solo raya niki yaitu majelis ilmu. Nabi mengatakan apa? Man salaka tariqan yang kami sulahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau berjalan di satu jalan itu isinya menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Umpami enten napa-napa ten mergi insyaallah niku husnul khotimah. Umpami panjenengan ten mriki kali sendenan gegeripun sekesel, sendenan terus tilem bablas mboten tangi niku nggih husnul khotimah. Sing senderan tas itu senderan. Mboten napa-napa, kula mboten menging monggo wong namine piye sepuh gegere mungkin nggih pun mboten sekeco, mboten penak nek mboten senderan. Monggo ndak apa-apa. Ramene ten masjid niku pengawasan niku mesti muteri tembok niku. Akhirnya piye-piye sana sing mlebu pekewo terus ning jowo. Padahal tengahnya kosong. Ya monggo lah, saya tidak akan ngatur teknis bagaimana bermajelis ilmu. Jadi wis sak penak-penake monggo mau lenggah, selonjor, senden semua monggo. Karena itu jalan terbaik untuk mencari surga. Dan di situ ketika disampaikan Quran dan Sunnah, nah ini terangkatlah kebodohan. Jenengan akan keluar dari masjid jadi paham halal haram tambahannya. Ampun kados kiai munafik. Orang munafik itu dikatakan apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufa. Kowe iman kaya wong-wong kae. Dia akan mengatakan anu'minu kama amanas sufa. Apa kami akan beriman kayak orang-orang sufaha itu? Jadi kalau dalam bahasa Arab itu enten jahlun bodoh. Niki enten safihun, sak sore bodoh. Napa niku? Ini sore bodoh niku lho. Tolong. Nggih pekok napa-napa goblok ngoten niku lho. Nah, jamaah ini ku sufaha. Jadi ketika mereka dikatakan, "Bu, kamu beriman kayak orang-orang iman itu loh." Mereka menjawab, "Apa aku akan beriman kayak orang-orang bodoh-bodoh itu? Orang-orang maaf, tolol-tolol itu. Apa ya kayak gitu?" Kenapa? Karena yang dia bandingkan, aku
aku ingin ngene sugih, aku ingin ngene di jabatan ini. Wong-wong kaya coba delok. Yang ono yang ini nang masjid salat subuh tepat waktu tapi ya uripe ngono-ngono wae. Nah, itu loh kejelekan sebagian manusia yang selalu menggambarkan bahwasanya kebenaran itu linier dengan harta dunia. Padahal boten. Nek umpami tenan, sugih niku pertanda hidayah, kudune sing paling entuk hidayah niku koron. Buktine koron niku nyemplung ten lemah to, diuruki lemah. Kalau memang bener jabatan pangkatan itu linier dengan hidayah, nek umpami bener, kudune sing paling entuk hidayah niku Fir'aun. Fir'aun masuk ke dalam air. Umpami bener pengikut yang banyak itu menjadi pertanda dia selamat punya hidayah, niku kudune sing paling selamat niku Haman, panglimane Fir'aun. Panglima Pak, jenderal mboten mung 5, mboten mung 4, 7 mungkin niku. Saking mumete mikir Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dikatakan kepada Imam Sahal, wahai Abu Muhammad, apakah yang lebih jelek dari bodoh? Jawabannya bodoh terhadap kebodohan. Jadi wis bodoh nih karo mongso, wah itu tambah parah meleh gitu kan. Nah, maksudnya orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya. Maka ada yang mengatakan benar karena ia menyumbat pintu-pintu ilmu secara keseluruhan. Jadi dia sudah nggak mau lagi dengar. Orang ilmu wis cukup kok. Aku ngaji karo kono kae wis cukup. Wis ora perlu tambah-tambah saka kono-kono ndak malah ngene malah ngono ndak. Makanya ketika jenengan melihat majelis niku banyak, ampun bingung kemana jenengan harus mengambil. Jenengan mulai dari sesuatu yang jenengan belum paham. Misal jenengan ajeng haji atau umroh, jenengan belum paham fikih haji atau umroh, maka jenengan wajib menuntut ilmu itu. Jenengan setiap hari sholat, ternyata dari dulu sampai sekarang belum pernah belajar fikih sholat, berarti jenengan wajib belajar sholat. Makanya saya ajarkan fikih sholat di masjid daerah Gilingan itu kan bapak umurnya 87 tahun, dia ngomong, Mas aku cilik nganti tuwek ngene iki lagi iki aku sinau fikih sholat. Makanya beliau niku walaupun paling tua, pertanyaannya paling banyak, karena dia merasa selama ini praktek ngene. Kok tiba-tiba mau sampai ke beda? Bukan marah dia, pengen mengkonfirmasi kenapa beda dan apakah yang saya lakukan ini menjadi khilafiyah yang bisa dibenarkan atau salah yang harus dirubah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kalau contoh nih, takbiratul ihram nek ngeten kalih ngeten, niku masih masuk wilayah khilafiyah. Allahu Akbar. Tapi begitu sudah mandhape diubengke niku sudah enggak ada khilafiyah. Niku namanya ngawuriyah, enggak ada dalilnya. Sehingga ketika jenengan mempraktekkan niku ya harus diganti, ditinggalkan. Senajan jenengan sudah sholat seperti itu 50 tahun, tidak baik. Nah kok salah dia? Satu, Nabi tidak pernah melakukan. Yang kedua, Nabi sudah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nek kowe meh sholat to kaya kowe delok aku sholat. Nah kita mersani Nabi sholat, Nabi sudah tidak ada. Maka cara mersani gimana? Dari hadisnya. Hadis Nabi tidak pernah begitu. Lah ngapain kita lakukan itu? Bahkan ketika kita tanyakan sama orangnya, kenapa kok panjenengan diubengke ngoten niku? Jawabane, ben tanganku demok atiku dhisik timbang tangan kiwa. Berarti kan itu sudah main logika gitu. Jadi bukan lagi dalil, logika. Pertanyaannya, siapa yang lebih baik dalam praktek sholat? Ya Nabi, Nabi gak pernah begitu kok. Apakah Nabi kemudian sholat tidak nyentuh sampai hati? Nah, kita katakan gitu, bahaya, dosa besar. Berarti kita menuduh sesuatu yang tidak benar pada Nabi SAW. Makanya seorang penyair berkata, orang-orang bodoh itu mati sebelum kematiannya datang menjemput. Karena dia sudah binasa dalam hidupnya karena tidak tahu jalan yang benar. Tidak tahu nek kayak bojone tanggane, tidak tahu nek kayak bandone tanggone, digeser-geser patoknya segala macam, dan akhirnya berantem bunuh-bunuhan. Itulah yang kita lihat hari ini. Kemudian jasad-jasad mereka telah menjadi mayat sebelum benar-benar masuk kuburan. Arwah mereka merasa sendu jasad-jasad di dalam jasad-jasad. Artinya arwah mereka itu tidak tenang, tidak nyaman di dalam hidup. Gelisah terus tiap hari. Tukang mendem nek rampung ning mendem gelisah. Narkoba kalau sudah efek narkobanya hilang gelisah. Tukang main ditentek gelisah. Nek menang lagi seneng. Makanya orang main, orang judi itu dia nggak akan bisa keluar dari proses perjudian itu kalau nggak ada niat yang kuat dan nggak ada hidayah dari Allah. Kenapa? Nek kalah pengen judi ben menang, nek menang pengen judi ben tambah menang. Dan dia sudah nggak berpikir. Makanya sampai niku sudah menyentuh di lapisan-lapisan yang paling bawah. Sampai di Tangerang itu ada ratusan orang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial karena terbukti duitnya niku dicairkan tinggal main judi. Mungkin mikirnya ya bentang sugih gitu, tapi ya itulah syaitan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai hari kiamat pun mereka nanti tidak kemudian dibangkitkan di atas kebaikan. Kemudian yang keempat, ini nembe yang keempat. Padahal sampai ini gangsal. Yang keempat, maka pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Tahu mana yang baik, dia milih yang jelek. Tahu air putih ini baik, dia milih anggur putih. Tahu daging sapi ini baik, dia milih daging babi, bahkan milih daging anjing, topi. Makanya seorang mukmin harus kemudian berhati-hati. Dan hal ini sebagaimana mayoritas manusia yang berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
di mana Allah berfirman wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bahwasanya kami turunkan dari Al-Qur'an itu sebagai penawar obat, wa rahmatul lil mukminin, dan rahmat buat orang yang beriman, wala yazidud dhalimina illa khusara, dan Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Nah, di sini dicontohkan. Tanda orang itu zalim terhadap Quran itu apa? Mereka lebih milih mendengarkan lagu-lagu daripada Al-Qur'an. Makanya nggih, monggo kita masing-masing. Nek kita nengok murotal kok malah gelisah, atene wae terus diganti dangdutan koplonan. Nah, berarti hati kita ini ada penyakitnya. Nek umami kita mireng adzan bukannya seneng nih malah wanyel gitu kan, berarti hati kita ini ada penyakitnya. Harus segera diobati, Pak. Digoleki dokter, dan dokter yang terbaik itu majelis ilmu. Majelis ilmu di situ ada ustadznya, ada kiainya, ada gurunya yang mengajarkan bagaimana seorang muslim harus membersihkan jiwa. Kemudian hadirlah jiwa-jiwa kemunafikan dalam hatinya dan menggugah syahwatnya untuk bangkit. Di dalamnya pula terkandung kekufuran kepada Allah, sehingga seorang hamba akan lebih mengutamakan maksiat karena cintanya pada hal-hal yang dimurkai Allah dan Rasul. Jadi ketika dikatakan ini Allah tidak senang, Allah haramkan, sebuah rawus, pokoknya aku sedang, pokoknya aku warak gitu. Sampai ada loh Pak, ada video nih, niki gini, namun ditiru nih. Terus saya tentang nom nih, yang namanya nih nawar nih, PSK nih, Mbak, berapa tarifnya? 300. Terus gini Mbak, ini tak kasih 300, ini dengan pulang. Dan ini kan bisa enak toh, 300 ditompo terus prei, enak nih. Tapi jawabannya, yunda 300 kan sama kamu, nanti kan aku dapat klien yang lain gitu kan. Nanti 300 ya sehari itu bisa 1,5 juta gitu. Jadi nek pengen aku mulai ya kudune kayak gitu, kalau mulai ya 1 juta lah aku lagi mulai. Gitu. Jadi ketika disuruh tobat dari kemaksiatan, jawabannya kok wong sing haram kurang apa meneh sing halal gitu. Musibah niku Pak. Makanya orang yang benar-benar bertobat itu bukan karena dia sudah tidak mampu bermaksiat, bukan, tapi karena memang panggilan hati. Mas kok karena mendem perkara dikit tuh. Jadi dia tak tahu gelem-gelem, itu orang bukan orang tobat. Tobat itu ya apapun yang terjadi dia menghentikan perbuatan itu, tidak mau lagi berjalan di situ. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman akan mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian mengutamakan maksiat ialah buah dari hati yang sakit, dan hal itu akan memperparah sakitnya, tambah parah. Akhirnya dengan dapati sebagian orang mati di atas kemaksiatan. Maka selama hati sehat, ia akan cinta kepada apa yang dicintai Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kamu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau yudiukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau kamu mengikuti kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan besar, benar-benar kamu mendapatkan kesusahan. Kemudian walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi orang munafik itu sampai mengatakan nek kamu ngikuti Muhammad, uripmu bakal susah, ra penak. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Nah, ini landasannya iman, dan dari situ menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, senang. Dan karena senang itu maka serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran. Maka orang yang imannya benar kepada Nabi Muhammad SAW, maka apapun yang didawuhkan bismillah sami'na wa ata'na, walaupun itu susah. Tukang mendem itu susah. Tukang maksiat suruh berhenti dari maksiat susah. Tapi kalau sudah panggilannya iman, maka akan mudah. Makanya tadi saya bercerita soal riba satu kampung tadi, saya tunda dan tapi beliau sudah negatif, langsung tanya. Dan habis tanya udah jawab, habis itu pengajian tidak pernah datang lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian dalam hatimu akan menjadikan kamu benci pada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah mengikuti jalan Nabi, walaupun itu ada kesusahan. Nggak mulai haji umroh itu kan panas, boleh duit sih numpuk ke daftar ngantri, begitu mangkat dan itu enten aturan tentang ihram tidak boleh niki, tidak boleh niku, di sana nanti tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Wah niku dilampaikan di res saestu sesuai dengan syariat, maka laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasan yang sempurna kecuali surga. Nabi SAW bersabda, "Dzaqo halawatal iman man radiya billahi rabban." Orang itu akan merasakan nikmatnya iman ketika dia itu ridho Allah itu sebagai Rabbnya. Maka ketika ridho Allah sebagai Rabbnya, dia tidak akan mempertimbangkan yang lain. Orang gagas, ayo melu Natalan, sorak, dilutak mau pembukaan atau emoh gitu kan. Ayo melu ning nggon ki kuburan, golek ngalap berkah ning kubur gah. Lah ngopo? Lah Rabbku ki Gusti Allah ora mati kuwi. Lah iki wali lho. Wali apa? Wis ben ngono gen urusan kono. Aku moh.
Maka ketika Allah di anak kesana sudah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara, hai manusia yang hidup kamu itu orang-orang fakir. Nah, yang hidup aja fakir, apalagi yang mati dikatakan fakir. Makanya makam Nabi itu tidak pernah didatangi khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum untuk minta sesuatu, tidak pernah, Pak. Tidak ada riwayat satupun. Padahal 4 khalifah ini 3-nya mati dibunuh, berarti politiknya itu sedang keras-kerasnya. Politiknya sedang nggak baik-baik saja, mati dibunuh. Nggak ada itu khulafa 1 dari 4 atau 4-4-nya atau 2 atau 3-nya datang ke kuburan Nabi, ya Rasul minta ini, mang bantu ini, nggak ada. Tapi hari ini ada orang yang nggak bisa sholawatan apa, madat ya Husain, madat ya Husain, madat ya Husain. Madat itu artinya apa? Ya Husain saya minta tolong, ya Husain saya minta tolong saya ya Husain, tolongan aku lebih. Maka orang-orang yang paham dengan tauhid yang benar, paham dengan akidah yang lurus, dia tidak akan mau mengucapkan itu. Karena hatinya selamat. Maka Nabi mengatakan, "Dzaqqa halawatal iman." Orang akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, man radiya billahi rabban. Dia ridho Allah itu Rabbnya. Nek ridho Allah sebagai Rabbnya tidak akan mendua, tidak akan mencari yang lain. Wa bil islami dinan, dan ridho agama Islam itu agamanya. Maka tidak akan dia mengatakan semua agama sama, enggak, agama Islam yang paling benar. Lah agama lain kita katakan untuk kita dia salah, tapi sebagai tetangga ya kita hormati ibadah mereka, jangan diganggu. Makanya 2018 itu ada sekeluarga, Pak. Ibunya berjilbab dengan baik, anaknya 4. Kemudian bapaknya niku nggih ngaji, wong ngaji kabeh. Ning ngajine kleru. Akhirnya apa yang terjadi? Yo mlebu surga bareng-bareng. Carane piye? Gawe ransel dikai bom. Akhirnya anaknya niku diecer nang gereja-gereja, bapak ibunya nggih golek gereja dhewe-dhewe. Bledok sedut. Akhirnya meninggallah 18 orang, yang 6 itu sekeluarga itu. Jadi yang mati 12. Apakah kemudian Islam menjadi mulia dan jaya dengan itu? Buatan. Malah terjadi jelek. Ustaz-ustaz jadi tiarat, dituduh jadi teroris segala macam. Makanya dakwah yang benar itu akan menjadi rahmat, bukan menjadi laknat buat dunia. Tidak akan mungkin. Makanya yang kayak gitu-gitu itu jelas mengindikasikan sesuatu yang keliru. Belum lagi kalau kita kembali kepada dalil, Nabi mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad di negeri yang damai, kafir yang ada yang hidup di negeri yang damai, maka tidak akan mencium bau surga. Makanya kalau derek pengawasan ngoten niku tidak pernah hadis ini dikutip, tidak pernah. Disembunyikan, didelik jauh-jauh. Umpamanya tentang kitab itu dihapus bentar diwaca. Makanya ini menunjukkan langkah yang keliru. Makanya di antara sekian banyak majelis ini kan harus milih metani mana yang terbaik. Dan yang terbaik kata Nabi, tak tinggalkan 2 perkara, yaitu Quran dan Sunnah. Nek melu kuwi aman, orang bakal sesat. Dan ketika disampaikan Quran, ini maksudnya disampaikan hadis, ini statusnya sahih hasan, insya Allah itu majelis yang terbaik. Kemudian wabi Muhammadin Rasulan, dan ridho bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasul. Ketika kita ridho Muhammad SAW adalah Rasul, maka kita ikuti, kita bersumpah setia, kita derek dawuhnya Nabi. Dan dalam proses mengikuti perintah Nabi, kita maksimalkan sesuai kemampuan kita. Ittaqullah haitsuma kunta, ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian beliau juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian kalau tidak menjadikan aku sebagai orang yang paling dicintai lebih kepada orang tua, anak dan manusia seluruhnya. Terakhir yang kelima, maka orang-orang yang hatinya sakit, maka pemiliknya akan menghuni dunia dengan perasaan ridho. Dia nyaman. Makanya sampai dikatakan pada Quran surat Al-Humazah, jama'a malau wa adadah. Kerjaannya itu ngumpul ke bondo dan hitung-hitung. Saiki wis 1 miliar, piye carane sesuk dadi 2 miliar, 2 miliar piye carane sesuk dadi 300 miliar, 300 miliar piye carane sesuk dadi 500 miliar, 500 miliar piye carane dadi 1 triliun, 1 triliun piye jadi 2 triliun, 2 triliun dadi 1 triliun. Piye carane donya iki tak pek kabeh gitu. Semua ngontrak gitu kan. Nah, kemudian dia tenang dan tidak merasa asing di dunia, dia nyaman. Dengan semua bentuk kemaksiatan dia pernah merasakan, pernah nyoba, dan serta tidak menganggap akhirat dan tidak beramal untuknya, enggak gagas akhirat. Tanggone sebelah rumah kalian yang kecil-kecil bisa urus gitu kan. Kemudian apapun yang harus dia dapatkan untuk mendapatkan dunia dilakukan. Dia harus suap sana sini dia kerjakan, dia harus suap hakim, suap polisi dia lakukan. Maka setiap kali hati itu pulih dari sakitnya, maka dia akan pergi ke akhirat. Makanya pentingnya punya hati yang sembuh dari sakit itu agar kita fokus pada akhirat. Sementara pemilik hati yang sakit, penampilan lahirnya akan berbeda dengan batinnya. Lahirnya kita wapi tapi sebenarnya keropos. Makanya banyak orang bunuh diri, Pak. Sugih yang bunuh diri itu banyak. Ada penyanyi Pak, yang sangat terkenal masih muda, naik papat bojone ayu wong Amerika. Niku bunuh diri. Pas digoleki surate bunuh diri sebabnya napa ta? Duwe kanca cedak bunuh diri. Berarti dia merasa sedih mergo ditinggal kancane padahal duwe bojo duwe anak gitu. Itu loh hati-hati yang kosong ngoten niku. Bahaya Pak saestu. Dan kemudian penampilan lahirnya berbeda dengan batin. Ia melihat apa yang mereka lakukan, tapi mereka tidak melihat apa yang ia lakukan. Ini yang disebut dengan orang munafik.
Maka kondisinya di dunia sebagaimana diwasiatkan Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Maka jadilah kalian hidup di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Abiris sabil itu yang melaku sekedap mawon. Makanya jenengan mau jalan ke Jakarta, enten rest area saya macam-macam niku, enten mall enten macam-macam. Niku jenengan fokus tujuan jenengan niku Jakarta. Ampun mergo teng niki masjid saya enten hotel enten niku sing ngene wae rasane Jakarta, nginep ning kene turun ning kene pas donge bar ki mulih meneh ning Solo. Mboten tujuannya ke Jakarta. Maka orang yang beriman itu dia akan paham tujuannya akhirat. Dan akhirat itu selama-lamanya sudah tidak bisa lagi balik. Maka mumpung masih dikasih waktu untuk beramal, karena dunia itu darul amal, akhirat itu darul jazak, maka beramalah yang sebanyak-banyaknya agar nanti jenengan akan mendapatkan jazak yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yardo, yang pasti jenengan akan ridho ketika jenengan meniti jalan kebaikan dan kebenaran. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bil khusus buat saya secara pribadi, ya, karena ini kalau paling nom, cah nom itu udah ada kuatah gitu kan. Maka ya, istiqomah di dalam agama itu penting, dan istiqomah itu dengan cara beramal yang ringan tapi dengan lakukan secara konsisten, maka insya Allah itu menghantarkan pada kebaikan-kebaikan sampai akhirnya dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lanjut doa, kita tutup dengan doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin wasma'na bi sumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.